Halo masyarakat tertib hukum, tahu nggak sih kalau narapidana maupun anak pidana di Indonesia tidak hanya mendapatkan pembinaan di lapas atau rutan aja loh. Ada instansi lain yang juga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan pembinaan berupa bimbingan dan pengawasan bagi narapidana maupun anak pidana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka ketika mereka kembali ke lingkungan sosialnya, mereka menjadi pribadi yang sadar hukum, tidak mengulangi tindak pidana, dan menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab di masa yang akan datang. Nah, kebetulan banget nih hari ini saya mendapatkan kabar bahwa akan ada kegiatan bimbingan bagi anak pidana atau anak yang bermasalah dengan hukum di sana. So, langsung aja yuk kita intip seperti apa pembinaan terhadap anak pidana atau anak yang bermasalah hukum di sana. Balai Pemasyarakatan atau BAPAS merupakan salah satu satuan kerja jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di Provinsi Lampung ada 4 kantor BAPAS yang terletak di Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Kota Bumi. Eksistensi BAPAS muncul sejak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebelumnya, fungsi lembaga sejenisnya sudah ada sejak lama. Dahulu namanya adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau BISPA. Kemana? Ke polisi atau penyidik. Didampingi tidak oleh pihak BAPASnya? Pas kapan didampinginya? Oke. Balai Pemasyarakatan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan adalah peranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS menjadi instansi terdepan dalam usaha memberikan perlindungan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum atau ABH sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bersama-sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak. Pendampingan dari pihak BAPAS itu batal demi hukum untuk anak yang bermasalah dengan hukum. Wajib harus didampingin oleh PK ya Pak ya? Ya, Nah, untuk khusus PK PK, ya betul. PK sendiri jumlahnya berapa ya Pak? 40 orang. BAPAS melalui pembimbing kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, baik itu dalam hal pendampingan anak, pembimbingan, maupun pengawasan terhadap anak. Tugas pokok BAPAS diantaranya yaitu 1. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan. 2. Membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi ataupun integrasi sosial. 3. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti wajib latihan kerja. Ada beberapa hal yang manfaatnya yang sangat penting untuk para ABH. Salah satunya itu para ABH, anak-anak ini sadar hukum, terus anak-anak tidak mengulangi tindak pidana kembali, terus anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mereka siap untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Terus materi yang disampaikan apa aja sih Mbak? Banyak, kita setia ini kan kegiatan rutin setiap bulan, jadi setiap bulan itu ganti-ganti materinya. Contohnya untuk hari ini ada manajemen stres, ada sadar hukum, ada juga penyuluhan untuk menanggulangi anak yang bermasalah. Yang nyampein materinya siapa aja Mbak? Para PK. Jadi gantian juga para PK, mereka ada kebetulan kalau untuk konseling dan manajemen stres kita punya psikolog yang PK yang untuk konseling dan manajemen stres. Sedangkan untuk yang penyuluhan hukum bergantian antara PK yang satu dengan PK yang lain itu bergantian setiap bulan ganti-ganti orang. Nah, menarik nih. Khusus untuk PK sendiri Mbak, yang dilaksanakan oleh PK dalam mendampingi anak itu apa aja sih Mbak? Pendampingan pertama di tingkat penyidikan, dilanjutkan di tingkat penuntut umum sampai ke pengadilan. PK itu bukan hanya mendampingi, membuat litmas saja, tetapi PK juga dalam hal ini memberikan bimbingan dan pengawasan juga terhadap anak. Salah satunya proses konseling tadi, kegiatan kita tadi itu salah satunya bimbingan dan pengawasan dari PK, karena anak-anak tadi itu anak-anak yang masih dalam masa bimbingan dan pengawasan oleh PK.
Oh, sebenarnya udah selesai menjalani pidana ya, Mbak ya? Sudah selesai menjalani pidana, mereka kan wajib lapor nih dalam bimbingan pengawasan PK. Nah itu kita terus lakukan pendekatan, lakukan secara kejiwaan juga ke anak-anak, mempersiapkan mereka untuk tampil kembali ke masyarakat. Suka dukanya, kalau duka nggak ada ya, sukanya kita dapat dukungan full dari Kepala Balai Pemasyarakatan dan rekan-rekan PK semua antusias. Di sini kita benar-benar yang istilahnya kerja ikhlas untuk anak-anak Indonesia. PK memberikan materi dengan gratis, mereka mendapatkan, kebetulan kita PK di Bandar Lampung ini kita punya SDM yang sangat luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama Mbak Teti. Kami pengen juga support dari luar pastinya agar masyarakat mengetahui apa sih Bapas, siapa sih PK Bapas. Kan banyak juga, kami harus bersosialisasi sebenarnya, baik itu ke instansi luar pun. Saya selaku Kasubsi BKA, saya berkoordinasi, saya kunjungi setiap aparat penegak hukum, walaupun PK itu mendampingi penyidikan, baik itu penuntutan atau persidangan, saya selalu mendampingi PK. Nah kebetulan saya juga mantan PK, jadi agak paham gitu seperti apa sepak terjang PK ya.